2008 itu saya juga sampai ke telinga saya bahwa wah kepala desa Jonggol arogan. Sebenarnya hanya karena beda cara pandang. Prinsip saya, kalau memang sudah diprogramkan, kemudian fasilitasnya ada, hukum bisa dilaksanakan, aturannya ada, ya sudah, saya straightforward ke sana. Jadi kalau ada orang yang menghalangi, prinsip saya menghalangi, saya akan cari jalan untuk menghindari penghalang itu. Tapi kalau sudah tidak ada jalan untuk menghindari halang itu, terpaksa saya singkirkan orang agar saya bisa lewat. Nyingkir kamu, saya mau ke sana karena bukan buat kepentingan pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nail Roaim dalam acara podcast aktualitas. Masih dengan tema yang sama, yaitu Desa Bekerja. Pada hari ini saya sedang bersama Kepala Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Bapak Yofi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Nay. Terima kasih. Pak Yofi ini salah satu kepala desa yang memberikan perubahan luar biasa untuk Desa Jonggol khususnya, gitu, hingga meningkatkan UMKM yang ada di Desa Jonggol. Hari ini saya mau berbincang-bincang dengan Pak Yofi. Pak Yofi, apa sih yang menginginkan Bapak untuk menjadi kepala desa? Pertama, banyaknya keinginan dari warga. Saya masih di luar negeri karena adanya sosial media, sering komunikasi, sampaikan menginginkan adanya perubahan. Saya coba formulasikan, kemudian saat saya pulang ke Indonesia, informasi tersebut setelah saya SWOT analisis, selalu saya sampaikan kepada warga, kemungkinan besar ini yang cocok dan bisa dilakukan di Desa Jonggol. Dari SWOT analisis itu masyarakat menyambut dan mempercayai bahwa ini bisa dilakukan. Akhirnya saya terpilih jadi kepala Desa Jonggol. Selain daripada UMKM yang apa yang ada di Jonggol, atau wajah Jonggol di saat Bapak ingin merubahnya itu seperti apa sih? Ya, waktu itu hasil informasi di bawah, ternyata potensi banyak di Jonggol. Memang kalau kita tidak melihat dari sisi yang lain, tidak terlihat. Seperti misal ada tempat sejarah yang sangat banyak dikunjungi, Raden Jaya Laksana atau Banyago. Di situ sangat kurang fasilitasnya, sehingga kita membuat wisata religi yang alhamdulillah sudah didaftarkan waktu saya kemarin menjabat menjadi situs wisata ke Dinas Pariwisata Bogor, dan alhamdulillah juga di tahun berikutnya mendapat bantuan mendapat bantuan dari Kementerian Desa yang hanya tidak sampai 50 se-Indonesia dan hanya 2 se-Jawa Barat, salah satunya Desa Jonggol tersebut. Tadi saya kutip bahwa Bapak di luar negeri. Bapak di luar negeri ngapain? Dulu saya 2001 lewat Kementerian Luar Negeri rekrutmen untuk staf di KBRI Stockholm. Di negara? Di Swedia. Di Swedia di kita di Swedia 12 tahun lebih. Kemudian saya 2013 pulang dan 2014 saya ke KBRI yang di Tokyo. Sampai 2018 akhirnya saya sempat pulang dulu ke Bandung membenahi di sana, dan baru saya tindak lanjuti di 2019 tentang keinginan masyarakat agar saya mencalonkan diri dan saya laksanakan. Akhirnya sudah, saya sekarang ini kepala desa. Sekarang menjadi pribumi setelah pengalaman di luar negeri. Apa yang Bapak aplikasikan dari pengalaman Bapak di luar negeri dengan di Jonggol? Ya. Apa ada kesamaan nggak? Ada secara prinsip dasar kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya manusia ini hidup berkelompok dan bisa diatur. Namun semua aturan itu harus ada fasilitas untuk masyarakat agar bisa menjalankan aturan tersebut. Mendukung pastinya. Contoh di Jonggol Kota. Kenapa sampai sekarang sampah di Indonesia menjadi permasalahan? Padahal kita sejorok-joroknya di Indonesia, kalau sudah di luar negeri, buang sampah pada tempatnya. Karena apa? Tadi bukan hanya slogan buanglah sampah pada tempatnya, tapi memang tempatnya disediakan, ada yang melaksanakannya, penyortirannya segala macam, sehingga recycle, reduce dan reuse itu benar-benar jalan. Jadi program itu benar-benar ada, bukan dengan slogan banner. Buanglah sampah pada tempatnya, tapi apa sampahnya nggak disediain gitu Pak ya. Berarti di pandangan Bapak,
warga itu sebetulnya bisa diarahkan hanya butuh leader. Betul. Semenjak Dan pembuktian. ada itu pembuktian. Nah, selain dari itu, program-program pemerintah yang sudah jelas ada, real, itu apa yang sudah berhasil di sini? Alhamdulillah, karena sampah menjadi concern saya juga, concern kami masyarakat di Desa Jonggol dan puskesmas yang ada. Langsung saat itu kita membuat KRL dan bank sampah yang tahun ini karena sudah 3 kali mendapat penghargaan dari Kabupaten Bogor, akan beralih ke Proklim. Bedanya itu tingkatannya yang dulu KRL hanya bisa menampilkan 1 RT kemudian 2 RT, sekarang harus sudah 1 RW semuanya diaplikasikan. Kita ada 32 RT, memang tidak bisa sekaligus karena merubah mindset bahwa kita merubah sampah dari masalah menjadi berkah, itu mereka ingin lihat bukti dulu. Nah, ini jadi pilot project yang ada di Pojok Salak ini. Kami pemerintah desa membangun 8 bak sampah di Galang yang memang itu menjadi catatan dari puskesmas salah satu kampung yang sangat tertinggal. Jadi ada 4 atau 5 catatan. Pertama, sanitasi. Kedua, sampah. Ketiga, limbah rumah tangga, kocok ya. Keempatnya, kandang yang dekat rumah. 4 catatan itu. Yang alhamdulillah bak sampah sudah dibangun, sekarang sedang dijajaki kepada masyarakat karena tidak mudah, harus melalui forum-forum pengajian, majelis taklim disampaikan agar mereka tergugah bahwa perilaku mereka akan berakibat kepada mereka sendiri. Selama di Jonggol ini udah 4 tahun, hampir 4 tahun lebih. sebagai kepala desa. Masalah apa yang sekarang belum bisa diselesaikan? Ada permasalahan yang masih belum rampung 100%. Misal salah satunya persengketaan. Ada yang sudah selesai juga 100%. Yang sudah 100%, misalnya ada perselisihan itu semuanya, dan kita lebih mudah berdialog dengan wadah tersebut, dan akhirnya kita berikan arahan, atur, dan berjalan. Walaupun belum bisa sesuai ekspektasi saya untuk menghasilkan PAD yang besar, karena perlu dukungan fasilitas yang lainnya seperti tempat wudhu dan kios-kios untuk meningkatkan ekonomi. Rencana tahun depan itu sedang kita inventarisir berapa kebutuhan untuk bisa supaya ada transaksi ekonomi ziarah tersebut. Jadi ada persengketaan juga untuk di tempat ziarah itu ya? Ada, itu lebih kepada kepengurusannya karena tidak jelas. Jadi ibarat kalau orang Sunda itu pacorokokot gitu ya. Ini tidak suka dengan ini, tapi setelah dibentuk wadahnya, akhirnya mereka lebih terbuka, memahami. Soal sengketa tanah sendiri sudah sejauh mana? Sejauh ini masyarakat Dan kami, siapa? ya masyarakat Galang itu ada memang persengketaan tanah semenjak saya baru dilantik. Itu sudah lama kasusnya dengan pihak Kesbum. Kemudian kita jembatani, sudah ada beberapa pertemuan yang akhirnya kemarin pihak Kesbum sudah melepaskan plottingannya untuk buat sertifikat kalau nggak salah yang memang overlap dengan wadah. Di sini belum kita bisa pastikan siapa yang mempunyai kekuatan legalnya, namun ada beberapa masyarakat yang memang memiliki surat kepemilikan lebih tua sebelum Kesbum mengadakan pembelian di situ. Dari awal duduk sempat ada beberapa berita yang kurang bagus dengan sebutan Bapak yang dianggap arogan oleh segelintir orang. Gimana tanggapannya itu? Memang tanggapan itu saya juga sampai ke telinga saya bahwa wah, kepala desa Jonggol arogan. Sebenarnya hanya karena beda cara pandang. Prinsip saya, kalau memang sudah diprogramkan, kemudian fasilitasnya ada, secara hukum bisa dilaksanakan, aturannya ada, ya sudah, saya straightforward ke sana. Jadi kalau ada orang yang menghalangi, prinsip saya menghalangi, saya akan cari jalan untuk menghindari penghalang itu. Tapi kalau sudah tidak ada jalan untuk menghindari halang itu, terpaksa saya singkirkan orang agar saya bisa lewat. Seperti itu. Ya, jadi nyingkir kamu, saya mau ke sana karena bukan buat kepentingan pribadi saya. Lain daripada itu, di sini ada beberapa anggota dewan. Apa peran dari mereka itu dirasakan? Seperti apa bentuk program? Di desa saya, di desa Jonggol sendiri, dan di Kecamatan Jonggol. Kalau di desa Jonggol, saya warga ada yang di DPR, Bapak Hadi Mulyadi ya, kemudian
di kabupaten Pak Beben Suhendar. Kalau di desa sebelah ada Pak Sulaiman dari PKS, ya, ada juga Pak Muhammad Halim dari PDIP. Kebetulan saya memang menjalin komunikasi dengan semua dewan. Tentu masing-masing dewan berbeda posisinya, sehingga kita berusaha meminta bantuan dewan untuk program-program yang diberikan ke desa Jonggol. Dan alhamdulillah beberapa program itu turun atau terrealisasi karena peran serta dewan tersebut. Apa programnya yang sudah terrealisasi? Yang sudah terrealisasi untuk desa wisata sendiri, itu saya aspirasinya dibawa oleh DPR RI. Hanya 2 sejauh barat itu Pak Haji Mulyadi, desa wisata. Jadi infrastruktur ke sana 500 meter, 530 meter infrastruktur untuk keliling wisata religi itu sudah selesai, kita cor. Itu hasil aspirasi. Aspirasi dewan. Pak ini bisa dibilang kades yang sering jadi bahan ucapan, bahan pembicaraan dan bahan gosip ya Pak ya. Entah di kalangan, entah di pemerintahan, entah di masyarakatnya sendiri terkait beberapa kasus BHPRD dan lain sebagainya, karena berani untuk speak up ke itu. Pandangan Bapak sendiri dengan pengalaman Bapak yang di luar negeri, apa bedanya antara pemerintahan yang ada di sana dengan di Kabupaten Bogor? Jadi bedanya itu di kita memang semua aturan dibuat untuk supaya pemerintahan bersih. Cuman aturan ini menjadi rigid karena mindset kita serumit apapun aturan bukan fokus untuk melaksanakan aturan itu mencari celah. Itu mindset yang masih terbentuk. Ada celah di situ. Nah, seperti itu. Dan di sana itu karena budaya dan sistemnya sudah berjalan lama, sehingga kalau aturannya seperti ini ya sudah tidak berusaha mencari celah, karena kalau terjadi apa-apa kulturnya pun beda menghadapi masalah. Di sana ada indikasi sudah terkuak di media atau di umum, mundur. Jadi kalau di kita kan informasi terkuak harus dicek dulu ini hoax, fitnah atau apa. Kalau di sana tidak ada itu hoax, fitnah itu, karena hukum akan berbalik kepada yang memberikan berita hoax itu. Kalau seandainya itu terjadi, betul, tingkat kesadarannya betul yang ya. Dan itu belum tercipta di sini, Masih jauh, perlu proses waktu. berarti harus lebih banyak di Rukiah. Ya, kira-kira seperti itu. Saya skalanya desa aja ya. Misalkan selama saya jadi kepala desa, saya mencoba memahami kondisi, tapi mungkin tadi yang disebut saya arogan dalam 6 bulan, ada 3 bulan setelah masa prohibisi percobaan, saya lihat kaget. Mungkin bukan hanya di Kecamatan Jonggol ya, ini kepala desa gila kali ya, stafnya, kader-kadernya dipecatin gitu kan. Kok ini kades nggak tahu terima kasih, padahal perjuangannya dibantu. Padahal saya sampaikan waktu dalam ini pemenang, sekarang tugas kita melayani masyarakat. Untuk kemenangan saya sudah selesai, itu sudah warning gitu kan, untuk tahapan SW. Tapi prinsip saya, kita sekarang pembuktian dulu. Saya tidak ingin gemuk tetapi banyak rayap. Saya lebih baik kompleks solid tapi kayu jati yang tidak ada rayapnya, yang bisa difungsikan maksimal dan efektif saat nanti pilkada ke depan. Di Jonggol ini Pak masih bisa dibilang untuk tingkat pendidikan sangat minim. Begitupun untuk digitalisasi. Upaya apa yang sudah Bapak lakukan itu? Dan salah satu yang bisa saya lakukan saat antisipasi saat ini di desa Jonggol itu kan sudah berlangsung namanya Jonggol English Course, juga ada Jonggol English Club. Nah ini karena sekarang dunia sudah global dan era digital, suatu keharusan warga desa Jonggol itu dari mulai anak kecil sampai dewasa bisa berbahasa Inggris. Bukan berarti kita tidak mementingkan bahasa Arab ya, namun tetap itu kan ada keinginan juga, Pak, bisa nggak ada kursus bahasa Arab, bahasa Jepang di desa? Saya bilang satu-satu aja dulu. Kalau memang ini hasilnya bagus, ya kan, kita, karena bukan hanya satu kegiatan Jonggol Inggris, saya ingin seperti kampung Inggris berikutnya di sini, sehingga di kuliner itu pun orang terbiasa berbahasa Inggris. Itu
diberikan gratis gratis pada masyarakat. kepada masyarakat. Minatnya seperti apa? Dan berapa peserta juga? Sekarang yang baru dibuka lagi tahun ini itu sebentar ada 2 sesi dan 2 kelompok usia. Kemarin saya tanya 120 data yang masuk. Yang daftar hampir 200, cuman kita kan keterbatasan ruangan. Ruang karena kita desa, ya tadi belum punya ruangan. Itu pun apa adanya, ruang lapang badminton kita gunakan, tapi yang penting materi dan tersampaikan dan lebih banyak partisipasi masyarakat juga keaktifannya. Saya sering hadir ngajak ngobrol mereka. Jadi memberikan motivasi Betul. juga terhadap anak-anak yang ada di kelompok khusus. Program-program itu kan kita perlu, ya nggak dipungkiri lah, harus ada orang di atasnya untuk menjalankan program itu. Jauh ini program apa yang sudah dan belum Bapak selesaikan di desa sendiri? Ada beberapa yang belum diselesaikan. Misal di salah satu program saya ada radio Jogja FM. Karena kita ingin ada podcast, kemudian broadcast juga yang diterima oleh masyarakat, di mana setiap hari Senin kita jadwalkan, misal jam 8 hari Senin, camat menyampaikan setengah jam kepada masyarakat. Hari Selasa dan Rabu, dan Rabu Kapolsek, Kepala Desa, Jumat Ketua MUI, seperti itu. Kemudian juga adanya pasar niaga mini. Jadi dulu kan ada pasar pisang di Kaum. Itu sekarang berantakan, tidak lagi berlanjut, hanya Senin Kamis saat pisang itu ada. Padahal dulu buah sayuran di sana. Waktu pasar masih di sana, sekarang sudah terbelah pasar baru di sini. Akhirnya para pedagang transaksi itu di pinggir jalan, di perempatan yang menimbulkan kemacetan dan tidak terkoordinir, sehingga kita tidak tahu berapa sih sayuran yang dihasilkan dari Kecamatan Jong. Jadi keberadaan mereka itu tidak ada yang mengkoordinir. Tidak ada. Hingga penghasilan mereka pun tidak diketahui. Hasil pertaniannya seperti apa. Itulah kenapa kemarin Sabisade saya terapkan di sana 100%, karena saya sudah berbicara dengan pemilik lahan yang masih menjadi pasar pisang. Saya ingin ada pasar niaga sesuai program kerja saya waktu kampanye. Nanti di sana itu semua transaksi sebelum dibawa ke induk di sana dulu. Saya ingin sayuran seperti kunyit, ya, melinjo segala macam, nasi bumi yang ada bisa nggak memenuhi yang ada di pasar Jonggol dulu. Sistem itu baru rencana akan baru infrastrukturnya, jalannya dulu kita bagusin, karena programnya belum ada ya. Belum, tapi saya sudah bicara dengan pemerintah untuk bekerja sama dengan Bumdes. Nanti kalau memang fasilitas apalagi siapkan, kemudian kita akan analisis kelayakan usahanya. Artinya apa sih yang bisa dihasilkan dari sana dengan menyiapkan infrastruktur. Khawatir akan jadi berebutan bisnis ya nanti, karena kuncian aja kan berebutan. Selalu ada. Jadi setiap ada peluang, setiap ada ide, itu orang pertama pasti ada pertentangan. Kedua, yang tidak menentang pun ingin melihat, nonton dulu. Begitu sudah jalan, muncullah ingin berebut. Itu biasa. Itu biasa. Harapan Bapak untuk pemerintah seperti apa sih Pak? Pertama ya, kita pemerintah desa memang pemerintah paling bawah. Untuk tingkat kabupaten sendiri, saya mohon untuk siltap perangkat desa dijaga setiap turunnya ADD itu Maret atau April. Jadi staf-staf kita ini 3 bulan teriak-teriak kasbon sana sini, tentu tidak sehat lingkungan kerja. Bagaimana saya mau menuntut kualitas yang lebih dengan pemerintah kualitas seperti itu kepada mereka? Ini kan sudah timbal-balik. Ya. Kalau keinginan saya, standar saya ingin merekrut yang bagus-bagus di desa. Siapa yang mau kalau cuma digaji 3 juta? Kita kan kepala desa aja, ya kan? Karena ada kepuasan tersendiri, punya program bisa dijalankan, ada legacy yang kita tinggalkan. Jadi 3 juta 13 kali bayar. Sekarang kalau staf digaji 3 juta, harus saya tekan dengan kualitas kerja sesuai keinginan saya. Nah di sini dilemanya, akhirnya mendowngrade. Karena kalau saya geber 3 hari, mesti ada yang sakit. Saya kan kalau orang bilang, aku capek nang sih, waya kieu, gawe kene Sabtu Minggu kemarin rapat sampai malam kan gitu kan. Karena tadinya saya kan di swasta juga terbiasa, manajemen Jepang juga di bawah tekanan. Iya, kemudian
di kedutaan pun sama. Kita biasa kerja tidur 2 jam, bangun lagi udah Dan biasa. itu diterapkan di Jonggol kewalahan. Kewalahan. Jadi banyak yang sakit. Bahkan banyak yang bilang bingung nggak ada capeknya. Karena buat saya terbiasa. Oke, Pak Kades ini unik, bisa 3 bahasa. Kita coba Pak ya. Pak, silakan sapa warga Jonggol dengan bahasa Inggris Pak. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Yofi Muhammad Safri. I'm the head of village or Kades Jonggol. I want to say hello to you all, and I hope you wish me luck as Kepala Desa to build Jonggol to be a modern village. Bahasa Swedia Pak. Mina Dama Wera. Mitna me Yofi, yo heter Yofi Muhammad Safri, du kon kalla me Yofi. Yo ke Kades Jonggol, yo hoppas att ni wish att jag är lyckas som Kades Jonggol. Tack så mycket. Jepang. Jepang. Jepang agak susah. Iya. Pelan Pak. Konnichiwa. Biar nggak keselak dikit. Konnichiwa. Watashi no namae wa Yofi desu. Yo, ya capek Swedia. Watashi no namae wa Yofi desu. Watashi wa Jonggol sundimasu. Nihongo wa mujikashi desu. Udah, nggak bisa lagi. Cuma bisa bilang bahasa Jepang itu susah gitu aja. Susah Agak rumit itu Agak. untuk bahasa Jepangnya. Oke, terima kasih Bapak Yofi Terima kasih, Benar. buat pengalaman-pengalamannya nih. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa slogan awal yang diterima masyarakat terkait arogansi itu adalah salah satu tujuan Bapak untuk memberikan perubahan. Betul. Cuman Bapak terlalu cepat aja gitu Ya. menyampaikan itu kepada masyarakat hingga akhirnya adalah sebutan arogan itu. Kagetlah mereka dengan kondisi pengalaman Bapak di luar negeri yang ingin Bapak aplikasikan di Jonggol ternyata tidak semudah yang Bapak pikirkan gitu. Terima kasih kepada semua pecinta podcast Aktualita. Hari ini bincang-bincangkan saya dengan Bapak Yofi Muhammad Safri, Kepala Desa Jonggol yang mampu dengan 3 bahasanya. Ya. Walaupun satunya masih agak tuntutan. Masih agak susah. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.